tanah air kita ini bukan hanya terjadi di tahun 2025, tapi di sepanjang tahun 2024 pun banyak perusahaan yang gulung tikar, Bang Nurdin. Sebetulnya mencoba mengevaluasi kinerja pemerintah khususnya Kemenaker dalam hal ini. Apa yang Anda soroti dari kinerja Kemenaker kita? Kebetulan Kemenaker ini bukan mitra Komisi 6 ya, tetapi yang kita soroti adalah terjadinya PHK itu akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada industri kita, yang menciptakan daripada hilangnya lapangan kerja bagi para pekerja kita. Kita lihat ya, masa berlakunya Permen 8 2024 terjadi peningkatan impor untuk kelompok komoditas sektor perindustrian, khususnya kelompok komoditas yang mengalami relaksasi tata niaga impor. Hal tersebut berpotensi hingga kinerja dan iklim usaha industri kita, industri barang sendiri misalnya yang sudah dapat diproduksi dan dipenuhi. Dan ini tanpa persyaratan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian misalnya dalam penerbitan daripada pelaksanaan impor tersebut. Nah, ini sehingga menciptakan alokasi impor yang bebas untuk bahan baku daripada industri kita yang sangat mengganggu daripada pengembangan industri kita dalam negeri. Nah, ini yang merupakan salah satu pemicunya, sehingga di Komisi 6 itu kita mendorong Permendak ini untuk dilakukan evaluasi sehingga pemerintah ini perdagangan ini adalah tidak membuat daripada persaingan yang tidak sehat di industri kita yang bisa menciptakan daripada. Nah, kalau di tenaga kerja, saya kira yang 3 hal tadi itu ya, bagaimana terus menciptakan peningkatan kemampuan daripada para pekerja kita untuk meningkatkan dirinya sehingga mereka bisa, kalau ada suatu pekerjaan yang lain kita lepas, tapi karena dia berjiwa entrepreneur ya, dia wirausahaan, maka itu bisa dilakukan daripada pekerjaan baru. Itulah kemudian kita mendorong, kalau kita mencatat ya, usaha mikro itu ada begitu besar jumlahnya, dan itu yang kita akan dorong menjadi usaha kecil ya. Ada kurang lebih 96 juta kalau nggak salah itu, kemudian 920.000 usaha kecil menjadi usaha menengah. Ini kita dorong untuk berkoperasi, karena dengan berkoperasi maka mereka bisa bersatu, mereka bisa mengumpulkan dari sedikit itu, kemudian mereka bersatu bisa menciptakan akses permodalan ya, bisa, dan perbankan juga maupun non perbankan itu bisa melirik daripada koperasi-koperasi itu karena bergabunglah para usaha mikro maupun usaha kecil. Itu salah satu, karena kalau di sini saya kasih contoh saja, ini ada pekerjaan baru sekarang yang mengenai makan bergizi gratis. Ini sebuah program yang luar biasa dari Pak Prabowo yang meningkatkan daripada ekonomi rakyat, meningkatkan daripada ekonomi rakyat, tapi dengan persyaratan yang begitu bukan rumit, tetapi ada ketidakmampuan daripada usaha kecil untuk itu. Yang bisa hanya koperasi, misalnya penyiapan satu dapur itu dibutuhkan dana 3 miliar. Nah, ini kalau usaha mikro, usaha kecil ini nggak mampu, yang bisa ini koperasi. Nah, maka kita dorong usaha mikro ini menjadi kecil, menjadi pengusaha kecil ini dalam bentuk koperasi, sehingga koperasi bisa ikut dalam program pemerintah untuk menyiapkan daripada dapur-dapur sebagai bagian daripada upaya melayani daripada anak-anak kita yang ikut dalam program makanan gratis. Tapi kalau usaha kecil ini dan sebagainya itu tidak bisa itu. Nah, ketika bisa lakukan, maka kalau terjadi dampak daripada para pekerja ini bisa bekerja di sini. Ini salah satu penciptaan lapangan kerja baru bagi para buruh kita. Nah, itu salah satu hal yang harus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu. Oke. Dan UMKM khususnya Menteri. Oke, baik. Bang Nurdin, begitu kekhawatiran tidak hanya hinggap pada karyawan di sebuah perusahaan atau pabrik saja, tapi juga dari sisi pelaku usahanya. Pelaku usaha juga tidak menginginkan begitu ya, ada PHK di perusahaan atau pabriknya. Sebetulnya adakah himbauan atau tips dari Anda agar mana memang pengusaha ini tidak melihat ataupun tidak takut begitu ya dengan tantangan yang terjadi sehingga bisa saja nantinya ada potensi PHK di perusahaan atau pabriknya, Bang Nurdin. Silakan. Ya, saya hanya ingin menyoroti bahwa salah satu faktor yang membuat industri kita terganggu itu adalah regulasi yang tadi yang khususnya Permen 08 itu. Jadi dan kebijakan-kebijakan lain. Maka menurut saya rekomendasi umum ya sebagai anggota DPR kepada negara, kepada pemerintah pengambil kebijakan ya. Yang pertama, setiap kebijakan lokal harus mempertimbangkan dampak ya dari sisi produksi maupun produsen. Kementerian Perdagangan tidak boleh hanya pertimbangkan kepentingan konsumen. Karena itu setiap kebijakan harus
didahului dengan kajian yang komprehensif tentang dampaknya pada setiap. Jadi harus mempertimbangkan dampak secara produksi, harus mempertimbangkan pada produsen, dan harus pada konsumen. Jadi 3 faktor itu harus menjadi acuan daripada negara, daripada pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan dalam melakukan kebijakan. Karena sebetulnya salah satu faktor pemicu sekarang ini adalah Permen 08, itu salah satu faktor itu. Dan ini berdampak yang luar biasa, yang kalau tidak salah sudah ada 59 perusahaan yang tutup gara-gara dampak daripada itu. Nah, oleh karena itu maka perumusan kebijakan harus didasari pada data yang valid, ya, yang bisa dibicarakan secara bersama. Data yang tidak bisa, data yang tidak valid itu bisa menghasilkan kebijakan yang salah. Saya berharap tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan Kemendak dan instansi lain seperti beberapa waktu yang lalu. Ini kalau kita lihat sini ada 2 instansi pemerintah yang sangat berkompeten untuk mengatasi masalah itu, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Karena ini dampaknya pada industri. Oleh karena itu maka kedua lembaga ini, kedua kementerian ini harus betul-betul punya visi, punya dasar yang sama di dalam mengeluarkan kebijakan. Ya misalnya untuk impor, ya untuk impor bahan tekstil misalnya, itu tidak boleh bebas, itu harus ada praktek daripada Kementerian Perindustrian sehingga bisa membatasi impor tetap jalan, tapi membatasi daripada impor tersebut dengan pertimbangan teknis karena datanya itu adalah memang misalnya dibutuhkan impor untuk 1.000 misalnya. Ya, tapi menurut Pertek hanya 500. Nah, ketika tidak ada Pertek, maka ketika masuk 1.000 jenis barang itu misalnya, maka itu sudah mengganggu karena dibutuhkan cuma 100. Itu contoh kecil saja dalam hal bagaimana menyamakan daripada kebijakan dengan pelaksanaan. Kemudian Kementerian Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bersama, itu yaitu kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada sektoral. Nah, saya berharap dalam Kabinet Merah Putih Pak Prabowo yang luar biasa beliau, beliau tidak ada lagi ekosektoral, kementerian dan lembaga. Semua instruksi harus bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas. Nah, itu yang merupakan rekomendasi umum ya. Nah, kemudian kalau saya sih mengusulkan ya revisi daripada Permendak 08 itu. Ya. Baik. Usulan untuk menghapus pasal 12, ya, yaitu berkaitan dengan pertimbangan itu melakukan importasi yang hampir itu menciptakan banyaknya impor-impor yang masuk ke Indonesia. Gitu.